bagaimana kondisi Ananda semua pada pagi hari ini? Apakah ada yang sedih, senang, marah, atau karena ini masih pagi kan Ananda di sini masih merasa ngantuk? Ya, kamu senang. Mirnala, kamu kenapa? Kenapa kamu mengantuk? Malam enggak ada. Oh, baik. Nanti untuk kedepannya Mirnala pola tidurnya diperbaiki lagi ya. Baik, Bu. Nah, Ibu sudah menyediakan barcode, silakan Ananda scan semuanya. Waktu yang Ibu berikan selama 2 menit ya. Baik, Ibu. Nah, bagaimana nilai pretestnya Ananda semua? Jelek, Bu. Jelek. Berarti Hera perlu belajar lagi ya untuk kedepannya. Ya, Bu. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 gambar. Siapa yang berani untuk menjelaskan maksud dari gambar yang telah Ibu berikan? Angkat tangannya. Saya, Bu. Baik, Irda, silakan. Nah, dari 2 gambar itu bisa dilihat, Bu. Nah, kalau orang yang hidupnya itu sehat, dia dari pola hidupnya sehat, makanannya sehat, dan olahraga itu dia tidak mudah terkena penyakit. Sedangkan yang di faktor satunya itu adalah orang yang mudah terjangkit, misalnya seperti virus, sehingga mudah terkena penyakit, Bu. Nah, mari kita beri tepuk tangan untuk si Irda. Nah, benar anak-anak. Jadi awal mula kalau tubuh kita itu tidak kita jaga, maka virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Menurut Ananda semua, apakah jika suatu virus menyerang tubuh kita, gejalanya itu akan terlihat saat itu juga atau tidak? Ada yang terlihat langsung, ada yang tidak, Bu. Nah, bagus sekali Irda. Dari sini kita bisa melihat bahwa mekanisme kerja virus dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Di sini Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang berani untuk membacakannya? Saya, Bu. Oke, Hera. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menganalisis proses reproduksi virus mulai daun lintik dan daun lisogeni berdasarkan dampak aktivitas kerja virus dalam tubuh. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi perbedaan daun lintik dan lisogeni berdasarkan contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, baik, terima kasih ya Hera. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah menyiapkan ketiga gambar. Dari gambar ini, apakah ada Ananda semua yang berani untuk menjelaskan apa perbedaan dari dampak virus yang menginfeksi tubuh manusia ini? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan memberi penjelasan bahwa kedua virus yang menyerang manusia ini kan berbeda-beda. Seperti yang Ananda bisa lihat, pada virus yang menyerang penyakit DBD, orang yang kena penyakit ini dia akan merasakan gejalanya itu tidak lama. Jadi begitu dia terserang, gejalanya itu akan cepat muncul. Nah, sedangkan gejala yang disebabkan oleh HIV, yaitu manusia yang terkena ini tidak akan merasakan di hari itu, tetapi ia akan merasakan gejalanya di kemudian hari. Dari kedua gambar yang telah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan
Kalau dari kelompok kami itu jawabannya hampir sama semua. Baik, kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sekarang kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya ya. Dengan mekanisme daun lintik dan daun gliserion ini, Ibu ibaratkan antara kedua penyakit yang telah Ibu berikan. Di mana yang seperti Ibu jelaskan tadi, kalau pada penyakit DBD dia itu lebih cepat gejalanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan daun lintik. Nah, sedangkan gejala yang disebabkan oleh HIV dia itu gejalanya tidak kita rasakan saat ini, tetapi di masa yang akan datang. Nah, itu juga termasuk ke dalam proses virus yang menggunakan daun gliserinik. Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kenalan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa virus itu punya dua cara reproduksi, yaitu lintik dan juga gliserinik. Baik, terima kasih Nala. Mari kita beri aplaus yang Nah, baik, untuk mengetes bagaimana sejauh mana pemahaman Anda semua, Ibu juga sudah menyiapkan proses untuk Anda semua. Silakan di-scan. Ibu ingin mengingatkan kepada Anda semua bahwa pada pertemuan besok juga Ibu sudah menyiapkan perintis dan proses. Jadi Anda semua jangan lupa belajar di rumah tentang virus yang merugikan dan virus yang menguntungkan. Ya, nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.